Kim Panggon aku ingin tiru cara PSSI borong pemain keturunan. FIFA puji peningkatan timnas di bawah pelatih Sintayong. Emiliano Jonathan hampir pasti perkuat timnas Indonesia. Ridwal bersaudara ngebet ingin bela merah putih. KNVB ada indikasi ingin panggil Martin Paes ke timnas Belanda lagi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Malaysia yakni Kim Panggon mengakui keberhasilan PSSI mengangkat level timnas Indonesia hingga menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan timnas Indonesia di tangan Sintayong mengundang rasa cemburu dari kompetitornya di Malaysia. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat penampilan timnas Malaysia yang tampil buruk, Kim Panggon mengakui FIM harus melakukan sesuatu. Bahkan Kim Panggon menyarankan FIM meniru langkah yang dilakukan oleh PSSI. Usaha lain, mungkin kita bisa mengikuti cara pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan ataupun blasteran, ujar Kim Panggon. PSSI memang getol melakukan program naturalisasi untuk mengupgrade skuad Garuda dengan pemain didikan Eropa. Dalam skuad yang mengalahkan Filipina, hanya ada 4 pemain starter yang ditempa di klub lokal. Sisa 7 starter mendapatkan pengetahuan sepak bola dari klub Eropa. Berikut 2 pemain penggantinya. Bagi saya, Indonesia akan menjadi pasukan terbaik tidak lama lagi dengan usaha mereka. Tetapi Malaysia wajib menantangnya, kata Kim Panggon. Salah satu bintang muda Eropa berangan-angan bisa membela timnas Indonesia daripada negara kelahirannya yakni Belanda. Padahal pemain-pemain muda seusianya justru lebih mengharapkan dapat panggilan dari skuad Belanda yang rutin tampil di Piala Dunia ataupun Euro. Seperti diketahui, timnas Indonesia mulai kebanjiran minat dari sejumlah pemain keturunan di Eropa yang ingin bergabung dengan skuad Sintayong. Hal ini karena performa timnas Indonesia yang diperkuat pemain keturunan jauh melebihi ekspektasi hingga menuai prestasi membanggakan. Salah satu pemain keturunan Belanda yang baru-baru ini berminat gabung timnas Indonesia apabila ditawari oleh PSSI ialah Kenzo Ridwal. Kenzo Ridwal merupakan keponakan dari bintang Liga Inggris Jairo Ridwal yang sebelumnya juga membuka peluang bela timnas Indonesia. Wonderkid 17 tahun itu diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek di pihak ibunya yang berasal dari Banda Neira, sedangkan buyutnya asal Jawa dan juga Banda Neira. Saat ini Kenzo Ridwal bermain untuk AZ Alkmaar U19 setelah sebelumnya promosi dari tim U17 serta lulus dari akademi terbaik Belanda Ajax Amsterdam. Aku sangat menyukainya. Aku suka mereka bermain di negara yang menjadi akar mereka. Jadi aku sangat menyukainya, ujar Kenzo Ridwal. Aku juga sering berpikir untuk melakukannya. Namun sejauh ini belum ada perwakilan PSSI yang datang kepadaku secara konkret. Aku mungkin bakal ambil penawaran tersebut dari timnas Indonesia, tutup Kenzo Ridwal. Timnas Indonesia sedang mempertimbangkan naturalisasi pemain keturunan Belanda, sehingga menambah nama lain ke dalam daftar mereka. Emiliano Jonathan yang dilaporkan memiliki garis keturunan Indonesia dari daerah Maluku masuk radar PSSI. Rumor mengenai Emiliano Jonathan dan kehadirannya di Indonesia bersama dengan keluarganya mempunyai arti penting. Bahkan hal ini menjadi tanda Emiliano Jonathan sebentar lagi bakal proses WNI. Berdasarkan akun media sosial pribadinya, staf ahli Kemenpora, yakni Hamdan Hamidan, beberapa kali terlibat dalam membantu proses naturalisasi beberapa pemain. Dirinya membagikan sebuah foto saat bertemu dengan Emiliano Jonathan beserta keluarganya di Jakarta. Di Jakarta, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabiskan momen bersama dengan Emiliano Jonathan dan keluarganya, berbagi foto hati untuk mengenang pertemuan mereka. Senang bertemu Anda lagi, Mr. Jonathan dan keluarga. Nikmati liburan Anda, tulis Hamdan Hamidan. Sementara itu, nama Emiliano Jonathan bisa dibilang bukan pemain sembarangan. Pasalnya, Emiliano Jonathan saat ini terdaftar sebagai pemain Vitesse Arnhem, tim yang sayangnya terdegradasi dari kasta teratas sepak bola Belanda
alias Eredivisie musim lalu akibat pengurangan poin. Selama kurun waktu 3 musim, pemain muda yang baru berusia 20 tahun ini telah mengumpulkan total 21 kali penampilan untuk VTC Arnhem. Di mana musim 2022-2023 menjadi musim terbaiknya karena dirinya tampil sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk musim lalu dirinya hanya tampil sebanyak 6 kali. Di sisi lain, kemampuan Meleno Jonathan yang bisa bermain di dua posisi sama baiknya menjadi nilai plus bila timnas Indonesia bisa benar-benar melakukan proses naturalisasi dalam waktu dekat. Sebab dengan skill set yang dia punya, Meleno Jonathan bisa menjadi opsi lini depan timnas Indonesia yang beberapa kali temui deadlock ketika bertemu dengan tim yang bermain cukup rapat dengan low defense line. Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun kiper FC Dallas tersebut masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena perpindahan federasinya yang masih tersendat. Hal tersebut membuat mantan anggota Exco PSSI Yani Hassani Abdul Ghani mengungkapkan kecurigaannya terhadap keterlambatan tersebut. Dia menyiratkan bahwa timnas Belanda mungkin memiliki niat untuk memanggil kembali Martin Paes. Dalam kanal YouTube-nya, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa proses yang dijalani Martin Paes berjalan lebih lambat daripada yang diharapkan. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Belanda mungkin berusaha untuk mempertahankan Martin Paes yang sebelumnya pernah membela timnas Belanda kelompok umur, mulai dari U19, U20, dan U21. Kiper yang bermain untuk klub FC Dallas itu baru-baru ini terpilih sebagai pemain MLS All-Star yang akan satu tim dengan mantan pemain Barcelona, yakni Lionel Messi dan juga Jordi Alba. Di Amerika, All-Star terpilih dari publik, cadangannya ada di pelatih. Martin Paes terpilih, berarti levelnya diakui, ungkap Hassani Abdul Ghani. Nah, ini saya curiga, timnas Belanda jangan-jangan ingin kembali mengambil Martin Paes, imbuh Hassani Abdul Ghani. Di sisi lain, proses perpindahan federasi Martin Paes di FIFA masih macet. PSSI perlu mengajukan sidang di CAS, tetapi sampai sekarang belum ada jadwal sidang untuk sang pemain. Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor administrasi, tetapi juga ada indikasi kuat bahwa Belanda ingin mempertahankan Martin Paes untuk kepentingan tim mereka. Paes yang eligible untuk memperkuat timnas Indonesia karena sang nenek lahir di Kediri, telah menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun proses yang memakan waktu besar ini menimbulkan tanda tanya besar. FIFA mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan peserta Piala Dunia jadi 48 tim membuka kesempatan baru bagi banyak negara. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Indonesia. Timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga usai lolos sebagai peringkat kedua grup F ronde kedua. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Hanya 2 tim teratas yang bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat. Timnas Indonesia berhasil mencapai prestasi baru berkat 2 hal. Pertama, karena perpaduan darah muda dengan pemain-pemain berpengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Para pemain muda yang jadi simbol perubahan timnas Indonesia saat ini adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara 3 tim berpengalaman yang jadi simbol timnas Indonesia saat ini adalah Sandy Wells, Jordi Amat, dan Tom Haye. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang tertulis di atas kertas, tulis laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perbedaan unik antara pemain muda dan pengalaman. Dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia U23 2023. Menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Wells, lanjut FIFA. Di luar lapangan, pelatih Sintayong juga memberikan dampak yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis laman resmi FIFA.